Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Rahayu Ningsih dari Sekolah Tinggi Agama Islam Bengkalis, jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Prodi Akuntansi Syariah semester 3. Di sini kita akan membahas tentang PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah dan PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Sebelum kita lanjut, teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga jangan lupa tekan tombol notifikasi di bawah ini ya. Nah, kita lanjutkan. Di dalam materi PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah dan PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah, ada beberapa poin yang akan kita bahas di video ini. Yang pertama, pengakuan dan pengukuran akuntansi perbankan syariah. Yang kedua, laporan keuangan PSAK 101. Yang ketiga, struktur dan isi PSAK 101. Yang keempat, tanggal efektif PSAK 101. Dan yang terakhir yaitu penarikan PSAK 101. Pengakuan dan pengukuran penyisihan kerugian aset produktif. Penyisihan kerugian aset produktif dan piutang yang timbul dari transaksi aset produktif dibentuk sebesar estimasi kerugian aset produktif dan piutang yang tidak dapat ditagih sesuai dengan denominasi mata uang aset produktif dan piutang yang diberikan. Aset produktif adalah penanaman dana bank baik dalam rupiah maupun valuta asing yang ditujukan untuk menghasilkan pendapatan antara lain dalam bentuk pembiayaan mudorobah, pembiayaan musyarakah, murobahah, salam, paralel, dan istisna paralel. Pendapatan aset produktif yang non-performing diakui pada saat pendapatan tersebut diterima. Pada saat aset produktif diklasifikasikan sebagai non-performing, pendapatan yang telah diakui tetapi belum diterima harus dibatalkan. Pengakuan dan pengukuran wadiah. Wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan. Wadiah dibagi atas wadiah yad damanah dan wadiah yad amanah. Wadiah yad damanah adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Sedangkan dalam prinsip wadiah yad amanah, penerimaan titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip. Pengakuan dan pengukuran KAD. Pinjaman KAD adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan, yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan, namun tidak diperkenankan untuk dipersyaratkan di dalam perjanjian. Pinjaman KAD diakui sebesar jumlah dana yang dipinjam pada saat terjadinya. Pengakuan dan pengukuran SARF. SARF adalah akad jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi valuta asing pada bank syariah atau di luar jual beli banknot hanya dapat dilakukan untuk tujuan lindung nilai atau hedging dan tidak dibenarkan untuk tujuan spekulatif. Baik, kita lanjut ke pembahasan PSAK 101 Penyajian Keuangan Syariah. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Pernyataan ini menetapkan dasar penyajian laporan keuangan yang bertujuan umum untuk entitas syariah yang selanjutnya disebut laporan keuangan, supaya dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain. Pernyataan ini mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan. Komponen laporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen berikut ini. Yang pertama, laporan posisi keuangan pada akhir periode. Yang kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
periode. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas selama periode. Yang keempat, laporan arus kas selama periode. Yang kelima, laporan sumber dan penyaluran dana zakat selama periode. Yang keenam, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama periode. Yang ketujuh, catatan atas laporan keuangan berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain. Yang ke-8, informasi komparatif mengenai periode sebelumnya. Yang ke-9, laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya yang disajikan ketika entitas syariah menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos laporan keuangan, atau ketika entitas syariah mereklasifikasi pos dalam laporan keuangannya. Struktur dan isi PSAK 101. Yang pertama, laporan posisi keuangan. Yang kedua, laporan laba rugi dan komprehensif lain. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Yang keempat, laporan arus kas. Yang kelima, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Dan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan. Tanggal efektif PSAK ini, entitas syariah menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada setelah tanggal 1 Januari 2017. Revisi lampiran B atas pernyataan ini berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada setelah 1 Januari 2017. Penarikan pernyataan ini menggantikan PSAK 101 2014, penyajian laporan keuangan syariah. Baik, itu tadi pembahasan tentang PSAK 59 dan PSAK 101. Semoga video ini bermanfaat. Kalau menurut teman-teman banyak yang kurang, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Rahayuningsih, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.